Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, disadari atau tidak, ternyata kita hidup dengan pandemi COVID-19 telah memasuki tahun yang kedua. Berbagai peristiwa yang menyertai pandemi ini telah bergulir begitu banyak, bahkan lebih menarik daripada COVID-nya itu sendiri. Salah satu di antaranya adalah tentang silang sengketa antara yang pro dan kontra, antara yang percaya dan yang tidak percaya, bahwa COVID-19 itu tidak ada. Masa mal-mal dibuka, pasar-pasar dibuka, kok kita sholat di masjid tidak boleh? Sholat adalah kewajiban Allah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayo kita tetap sholat di masjid. Sementara yang percaya dengan COVID-19 juga punya dalil bahwa kita harus menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain. Saya akan mengemukakan beberapa hal terkait dengan hal ini. Menurut hemat saya, agama atau syariat memang diperuntukkan untuk kebaikan manusia. Tidak ada syariat agama yang menjerumuskan manusia ke dalam ketidakbaikan. Ya, apalagi terkait dengan syariat Islam yang kita yakini sebagai syariat yang paling sempurna. Akan tetapi kewajiban syariat tidak serta-merta menghilangkan pertimbangan akal. Ini yang harus menjadi patokan kita. Bahwa betul kewajiban sholat berjamaah adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi-kondisi normal. Bahkan apabila kita tinggalkan, maka Rasulullah SAW pun mengancam, saya akan membakar rumah orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi di beberapa segi Islam selalu memberikan solusi atas permasalahan yang sulit. Dan menurut hemat saya justru disinilah kesempurnaan ajaran Islam. Ketika kita tidak mungkin untuk sholat berjamaah, maka sholat munfarid juga diperbolehkan. Karena pada dasarnya semua penganut ajaran Islam adalah berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Pasti ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan ia untuk bisa sholat berjamaah. Bukan berarti ia harus meninggalkan sholat, harus meninggalkan kewajiban itu. Ada pilihan, selalu ada pilihan. Ketika kita sakit, tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil berbaring. Ya. Ketika menggerakkan anggota tubuh susah hanya dengan kedipan mata saja sebagai isyarat, diperbolehkan. Yang penting ingatan kita masih utuh, ingatan kita masih genap begitu. Ya, tidak harus meninggalkan syariat. Nah, pilihan-pilihan semacam ini menurut hemat saya justru tidak merendahkan ajaran Islam, tetapi justru ya memberikan gambaran kepada kita bahwa syariat Islam memberikan pilihan dalam berbagai situasi yang sulit sekalipun. Tetapi menghubungkan kita atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh ditinggalkan. Membandingkan antara kita harus tetap sholat berjamaah di masjid dengan mal-mal atau pasar-pasar yang tetap buka, tentu saja tidak seimbang ya. Karena
ibadah itu adalah terkait dengan masalah rohani yang kemudian juga tadi sudah saya sebutkan ada pilihan-pilihan di masa-masa sulit itu untuk bisa dilaksanakan secara sendiri. Dan kita juga bisa melihat misalnya salah satu contoh ketika situasi yang tidak normal, sholat ketika berperang misalnya, kan ada aturannya. Dibuat dua baris, ya, yang satu misalnya sedang sujud, di barisan yang kedua berdiri menjaga pasukan yang ada di depan, dan ketika pasukan yang di depan berdiri maka pasukan yang di belakang sujud. Kan itu pilihan-pilihan yang senantiasa diberikan oleh agama Islam ini tentu adalah untuk menjaga diri. Nah, terkait dengan pergi ke masjid dan ke pasar seperti itu, kalau memang ada pilihan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita dengan tidak mendatangi pasar, ya silahkan, tidak usah mendatangi pasar. Ya. Tetapi kalau memang tidak ada, ya tentu ya ada aturan lain. Ya, misalnya kita menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Yang penting kita juga selamat dan orang lain juga selamat dari kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang senantiasa hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu perumpamaannya adalah seperti ikan dengan kolamnya. Seorang mukmin yang taat tentu saja tidak bisa terlepas dari masjid. Akan tetapi yang harus kita ingat di masa pandemi seperti ini, bahwa Islam itu diambil dari kata aslama, yakni menyelamatkan. Oleh karena itu, manakala kita dalam kondisi sakit atau kurang fit dan lain sebagainya, maka seyogyanya menyelamatkan ini menjadi kata yang harus menjadi pedoman bagi kita untuk tetap menjalankan ibadah dari rumah saja. Dan bagi mereka yang jarang datang ke masjid, akan tetapi memiliki hobi untuk membuat kegaduhan, janganlah mempolitisasi keadaan. Adanya pelarangan untuk hadir ke masjid semata-mata untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Jangan kemudian menuduh sana-sini Islam sedang dikriminalisasi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kegaduhan baru yang kemudian akan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Sadarilah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi ini sekali lagi bukan keinginan kita, akan tetapi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hadapi bersama. Kedisiplinan kita, ketaatan kita kepada protokol kesehatan akan mempercepat pandemi ini berlalu. Dan tentu saja doa-doa kita kehadirat Allah Ta'ala agar segera dijauhkan dari pandemi COVID ini akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, insya Allah. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaan kita adalah apakah ada peristiwa semacam ini di masa lalu sehingga kemudian kita bisa melihat apa yang diperintahkan oleh Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampaknya memang pernah terjadi di masa lalu juga peristiwa wabah seperti ini, ya. Sehingga kalau kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata ada tentang wabah ini. Terlebih kalau kita misalnya mengambil dasar yang lebih utama dari Al-Quran. Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-195, Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah. Ya, kemudian wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu inallaha yuhibbul muhsinin. Artinya,
dan belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri dengan kedua tanganmu ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di dalam ayat ini ada anjuran, ada perintah kepada kita untuk jangan sampai karena kecerobohan kita terjerumus dalam kebinasaan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 ini ya, kalau kita melihat dampaknya kan sudah begitu banyak ya, saudara-saudara kita yang mendahului kita ya, karena akibat dari keganasan COVID ini. Banyak juga para ulama, para masyaikh yang mendahului kita karena terpapar virus corona ini. Apakah akal sehat kita tidak melihat kondisi seperti ini untuk kemudian kita bisa berjaga-jaga? Nah, kalau kita melihat kepada atau mengkaji akan satu hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Muslim, disebutkan bahwa apabila kamu mendengar ya terjadi suatu wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu mendatangi negeri itu. Ya, tegas sekali Rasulullah. Dan apabila wabah itu berjangkit di mana di tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu ya untuk melarikan diri. Apa artinya di sini? Artinya Islam memerintahkan untuk kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita mendatangi negeri yang sedang dilanda wabah, atau kita jangan keluar dari negeri yang sedang dilanda wabah. Artinya apa? Juga jangan sampai terpapar oleh wabah itu, dan juga jangan sampai menulari orang lain dengan wabah yang kita bawa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas sekali kepada kita semua bahwa situasi yang ada pada kondisi kita sekarang ini pun pernah terjadi di masa lalu, dan Islam pun memberikan solusi atas hal itu. Jadi terpulang sekarang kepada kita semuanya, mari kita bersama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari bahaya yang sedang mewabah ini. Saya juga menyadari memang kebutuhan manusia itu bermacam ragam. Tetapi tentu saja ketika kita bersatu padu menghadapi semua ini dengan penuh keikhlasan dan terus berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah ta'ala akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin segala sesuatu terjadi di dunia ini tanpa pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hikmah yang mendalam yang ingin Allah ta'ala berikan ya, dengan adanya pandemi COVID ini. Ada pelajaran berharga tentu untuk kita semuanya. Bagaimana kita bertenggang rasa dengan orang lain. Bagaimana kemudian kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, saya pikir inilah pendapat yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan tentu saja di luaran sana masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita gali. Terutama di dalam masalah sulit seperti ini, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat tanpa melabrak aturan agama, tanpa melalaikan kemanusiaan kita. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat kepada kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.